wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat dan karunia itu juga kita telah dapat berkumpul di sekolah ini dalam rangka penerapan budaya positif. Salawat beriringan salam tak lupa jualan kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yaitunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah merubah akhlak manusia dari akhlak yang tidak baik menjadi baik, dari tidak canggih menjadi canggih seperti yang dapat kita rasakan pada zaman sekarang ini. Pertama sekali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 34 Pasarbaru, yang saya hormati Majelis Guru PT SDN 34 Pasarbaru. Untuk memulai acara kita, pertama kita ucapkan bersama-sama yaitunya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Cynthia Daresta. Kepada Ibu dipersilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Acara selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama kali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dan di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan selawat beriring salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka Al-Quran dan Hadis untuk sebagai pedoman hidup kita dari dunia menuju akhirat. Semoga Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk kita. Marilah sama-sama kita mengucapkan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat
kegiatan atau musyawarah mengenai penerapan budaya aktif, ya, budaya yang positif. Nah, itu di sekolah kita SD 34 Dasar Budaya. Nah, di sini kita mengenai acara ini mungkin akan berbagi pendapat, pengetahuan yang didapati oleh Ibu Riza selama pelatihan. Nah, mungkin disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, mari kita sama-sama belajar bersama Ibu Riza yang akan memberikan pendidikan kepada kita semua demi untuk tercapainya pendidikan di sekolah kita ini. Ya, kemudian pesan dari saya, nanti kalau kita sudah belajar bersama, berbagi bersama dengan kegiatan kerjasama kita, tentu akan terlaksana dengan baik. Ya, saling tanya jawab. Ya, Ibu bisa membagikan ilmunya kepada kita. Nah, itu kita ikuti. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan laksanakan pula KKG ini. Ya, Bu Riza ya. Nah, KKG ini kalau ditentukan waktunya insya Allah hari Sabtu, ya, ada waktu terluang untuk kita berdiskusi bersama. Nah, kemudian pesan yang saya sampaikan, komitmenlah dalam melaksanakan tugas, ya, dengan disiplin, kemudian dengan secara ikhlas, ya, tanpa pamrih. Nah, jadi Allah lah yang akan membalasi hasil kegiatan kita. Nah, untuk sebagai amal ibadah itu juga pada Ibu Riza yang telah memberikan nanti kepada Bapak Ibu. Nah, semoga dia juga sebagai amal ibadah bagi dia, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah kata-kata dari saya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala. Acara selanjutnya penyampaian destinasi oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan kepada Ibu Riza Satria SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas ini, di ruangan kelas 4 ini dalam rangka penerapan budaya positif modul 1.4. Selawat dan beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTSD 34 Pasar Baru dan seterusnya, kepada Bapak atau Ibu Majelis Guru SD 34 Pasar Baru yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Bapak Ibu semua sehat? Sehat. Bagaimana kabarnya? Baik. Iya, alhamdulillah. Salam dan bahagia. Nanti kalau saya mengucapkan salam dan bahagia, tolong Bapak Ibu jawabnya bahagia, bahagia, bahagia. Gitu. Salam dan bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Iya, terima kasih.
rangka menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya sangat berterima kasih sekali waktu istirahat ini Ibu dapat menghadiri dalam pembuatan tugas saya aksi nyata modul 1.4 ini. Di sini saya akan mencoba menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin ini masih baru buat kita ya Bapak Ibu. Diseminasi itu apa sih? Ini mungkin sedikit baru bahasanya, tapi sebenarnya ini bahasa yang pernah kita gunakan juga. Diseminasi ini adalah berupa penerapan atau berbagi, bisa juga sharing, berbagi penerapan atau saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Selatan akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah ini untuk bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini diseminasi ini tentunya dalam berbagi ini kita nggak perlu kaku juga ya Bapak Ibu ya. Kita di sini cuma menyampaikan, memberikan apa yang saya dapat selama ini selama pendidikan. Saya akan coba sebarkan, saya coba bagi kepada Bapak Ibu dan kita juga saling berbagi dan memberi masukan. Nah, begitu. Nah, di sini sebelumnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, budaya positif ini akan banyak sekali poin-poinnya nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita uraikan satu persatu. Konsep inti budaya positif ada di sini, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apa sih itu perubahan paradigma belajar? Di sini perubahan paradigma belajar adalah membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi perubahan paradigma belajar di sini bagaimana kita dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat peserta didik lebih aman, nyaman dalam belajarnya, sehingga sekolah ini tidak hanya tempat pendidikannya saja, tapi sekolah ini dianggap sebagai rumah kedua bagi peserta didik dalam menyimpan ilmu. Sehingga bagaimana itu kalau rumah tentu akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan yang tidak membuat dia tertekan di sekolah, yang tidak membuat dia terbebani. Begitulah perubahan paradigma belajar. Kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada
disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang baik ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi atau infleksi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima atau love and belonging. Yang ketiga ada kebebasan atau freedom. Keempat ada kesenangan atau fun. Kelima ada penguasaan atau power. Di sini saya ada sebuah kasus Bapak Ibu. Kasusnya adalah Ibu Ria, guru kelas 4 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi salah satu murid yang ada di kelas bernama Agus. Beberapa anak mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba kita berbagi saja ya Bapak Ibu, berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami kasus-kasus yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, ini kasusnya tentang bekal anak yang diambil, yang bernama Agus, bekal temannya diambil. Kemudian bagaimana seharusnya sikap kita? Coba adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab sebelum kita melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Ria ini? Coba kita tuangkan dulu apa sih yang akan kita lakukan ketika kita merasakan kasus yang sama, seandainya kasus yang kita hadapi sama dengan Ibu Ria. Apa contoh permasalahannya yang akan kita selesaikan kepada murid? Bisa, Bu Cindy? Tuangkan saja Bu, tidak apa-apa. Kita saling berbagi di sini. Coba menurut Ibu Cindy, apa sih? Bagaimana sih mengatasi masalah seperti ini? Iya, Agus mengambil bekal secara paksa. Jadi anak baik. Terima kasih kepada Ibu Liza yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menanggapi kasus tentang Agus ini. Kalau menurut pendapat saya, Agus itu seharusnya kita panggil ke ruangan, kita beri nasihat atau masukan kenapa bekal Temannya diambil paksa. iya kenapa diambil bekal temannya secara paksa. Iya. Itu pendapat saya Bu. Sekian, terima kasih. Iya, silakan Ibu. Oh, beri nasihat. Kalau Ibu ini beri nasihat ya, coba Ibu Cindy dan Ibu ini. Iya, terima kasih kepada Ibu Liza yang telah memberikan saya kesempatan. Kalau menurut saya sebelum kita memberi nasihat kepada Agus ini, alangkah lebih baiknya kalau kita tanya dulu Bu Liza. Mana tahu ada kendala di rumah, mungkin dia belum makan atau makanan itu yang tidak ada di rumahnya. Makanya kita bertanya dulu apa masalahnya. Nah, mungkin Agus ini butuh makanan tapi caranya yang tidak bagus. Seharusnya Agus ini meminta izin kepada teman-teman. Mungkin itu Ibu Liza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cindy dan Ibu Nini ya. Kalau Ibu Cindy tadi untuk mengatasi kasus seperti ini dengan menasihati Agusnya ya. Kalau Ibu Nini dengan bertanya dulu kepada Agus atau menyelidiki dulu ya, kenapa sih Agus ini melakukan hal yang seperti ini? Apakah dia tidak dikasih jajan atau tidak ada makanan di rumahnya sehingga dia melakukan hal seperti ini? Bagus sekali ya Bapak Ibu. Apa ada yang lain? Ada yang lain? Ibu Ririn bagaimana?
Terima kasih sekali ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan mungkin juga akan dilakukan oleh Bu Ria. Sekarang kita melihat apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Ria untuk menangani kasus ini. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasannya Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Ya betul sekali apa yang Ibu Cindy dan Bu Nini sampaikan tadi. Yang pertama itu Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, ya, sehingga dia untuk memenuhi bertahan hidupnya atau survivalnya tadi, dia mengambil makanan temannya, karena itu adalah untuk memenuhi dari kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Ternyata Agus ini butuh kasih sayang juga, butuh perhatian juga. Mungkin dia kurang mendapat perhatian di tempat lainnya, sehingga dia mengambil bekal makannya temannya tadi untuk agar temannya memperhatikan dia, menyapa dia, begitu kira-kira ya. Nah, kemudian yang ketiga dia merasa hebat. Nah, ini dia memenuhi kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu power atau penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, sehingga dia merasa lebih menjadi penguasa, gitu kan. Yang keempat, dia memenuhi kebutuhan dasarnya dengan Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena selalu bekal yang sama, sehingga dia mengambil bekal temannya. Dia merasa bebas juga di sana kan, itu freedom. Yang kelima adalah Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Jadi ada merasa kesenangan dia ya ketika temannya kesal, sedih, marah, dia malah senang. Ya, itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang kelima. Sehingga apa yang dilakukan oleh Agus tadi itu semua untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Bisa jadi untuk bertahan hidup, bisa jadi untuk mencari perhatian, bisa jadi dia merasa berkuasa, untuk kesenangan dia. Jadi banyak alasannya, sehingga di dalam penerapan disiplin positif ini kita sebagai guru tidak boleh langsung marah tanpa mencari tahu alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pertama penghukum. Coba Bapak Ibu yang setuju kalau anak bersalah terus dihukum. Coba angkat tangan siapa yang setuju? Gak apa-apa, kita ini. Oh ya, ada 1 penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Ini mungkin lebih banyaknya ke saya, karena saya, kok itu sih, aku nggak tahu juga ya pelajarannya, padahal aku sudah merasa ini, berikan pelajarannya. Pembuat merasa bersalah, pasti kita juga ada ini ya, membuat merasa bersalah. Kenapa sih ibu udah susah seperti ini, gitu kan? Sehingga anaknya merasa bersalah kalau dibilang begitu kan, padahal aku udah susah-susah mengasih pembelajarannya, nggak juga mengerti, gitu. Yang ketiga sebagai teman, ini Bu Cindy ya, dekat sekali dengan peserta didiknya. Kemudian sebagai pemantau, suka melihat, salah nggak yang dikerjakan anak itu, suka memantau ya, itu pemantau ya. Yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling bagus, yang paling tinggi, karena sebagai manajer nanti kita guru bisa menyelesaikan masalah anak, bisa mencarikan solusinya. Nah, di sini untuk tindakan guru sebagai hukuman atau konsekuensi ada beberapa. Coba kita lihat di sini tentang hukuman. Coba kita pilih di sini ya Bapak Ibu, tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak? Kalau disuruh anak itu mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman itu Bu? Iya, hukuman. Lanjut, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Iya. Yang ketiga, murid
diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Iya. Terus menggantikan kertas tugas tenang yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Pun ini hukuman ya? Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Bagaimana kalau Kak Diki? Hukuman. Coba kita lihat ya. Bagaimana sih jawabannya, betul atau tidak jawaban kita semua? Nah ini dia. Ternyata itu konsekuensi ya Pak Diki. Nah mencatat 100 kali hukuman. Hukuman di Yang terakhir konsekuensi. Iya terakhir tadi konsekuensi. dua terakhir. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis itu. Now battery, please charge. Kemudian murid disuruh untuk apa? Murid tidak mengenakan sepatu seharian. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu konsekuensi. Kenapa ini disebut hukuman? Kenapa ini disebut konsekuensi? Nah, ini Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hatinya berjangka waktu lama, sehingga ternyata hukuman yang kita berikan itu membuat anak sakit hati, kemudian itu berjangka waktu lama begitu ya. Jadi anak itu mendendam gitu kan. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jadi sehingga dengan waktu yang berjalan dia bisa menghilangkan rasa sakit hati tadi. Yang hukuman lagi, anak itu membenci kedisiplinan. Misalnya dia terlambat dikasih hukuman, akhirnya dia benci dengan kedisiplinan kan. Oh gara-gara nggak disiplin ini nih, gara-gara terlambat ini saya selalu dihukum. Saya benci dengan kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Begitulah anak-anak menerima ketika dia dihukum. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa dipermalukan, dia merasa bersalah pada dirinya. Kemudian kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Jadi konsekuensi ini Bapak Ibu ini lebih sementara sebenarnya. Kalau hukuman berjangka waktu yang lama. Nah Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi ya kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya kita break dulu sebentar untuk melakukan ice breaking. Biar lebih semangat lagi. Silakan berdiri Bapak Ibu, kita peregangan otot sebentar. Bapak Ibu silakan berdiri.
Terima kasih Bapak Ibu, sudah semangat ya? Sudah semangat kembali walaupun di siang hari ya. Nah, sekarang mulai apa lagi? Oh, kita mulai lagi, kita lanjut lagi. Penerapan di sini yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Kita mungkin juga masih hal-hal baru sepertinya keyakinan kelas atau peraturan kelas di sini. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu sebaiknya awal dari pembelajaran sekolah kita melakukan keyakinan kelas dengan kelas kita masing-masing sebagai wali kelas. Keyakinan kelas ini kita lakukan dengan mengambil ide-ide dari murid untuk kenyamanan dari kelasnya sendiri. Contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bisa dia yang mengeluarkan idenya, misalnya Ananda di sini inginnya kelasnya seperti apa sih? Nah, buatlah seperti apa kelas yang diinginkan supaya dia nyaman dalam belajarnya sehari-hari. Misalnya, Bu, di dalam lokal ini nggak boleh makan gitu. Kan ada anak-anak bilangnya punya ide seperti itu. Ya, silakan dituliskan. Kemudian, Bu, kita harus saling menghormati gitu kan. Ya, bagus sekali. Nanti kita minta ide-ide dari anak kita tuangkan, kita kumpulkan, lalu kita buat berupa keyakinan kelas, kita tempel di dalam kelas. Nah, nanti ketika ada peserta didik kita melakukan kesalahan, coba Anda lihat dulu keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang telah Anda langgar? Jadi kita tidak harus marah-marah atau menyelesaikan setiap masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Karena apa? Karena kita sudah melakukan keyakinan kelas sebelumnya. Nah, di sini ada mengapa tidak peraturan saja? Nah, kan juga dulu kita pernah membuat peraturan kelas. Peraturan kelas tuh tidak boleh ini, tidak boleh makan, tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak boleh tidur, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh banyak sekali ya peraturan itu. Nah, sekarang bukan disebut peraturan kelas lagi, tapi disebut dengan keyakinan. Kenapa disebut keyakinan? Karena dengan kita tuliskan keyakinan, berarti itu udah keyakinan dari dirinya kalau tidak boleh ditukar di dalam kelas. Bukan berupa peraturan lagi. Kalau peraturan itu kan kita yang buat, lalu ketika dia melanggar kita kasih hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita meminta keyakinan dia sendiri. Kalau dia sudah yakin, tentu dia tidak akan melakukan kesalahannya karena dia juga yang membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini peraturan keyakinan kelas. Nah, selalu di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau itu keyakinan kelas tentang apa? Nah, itu ada tanggung jawabnya di sana ya, Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya kita ubah yang biasanya peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif, yaitu menghormati orang lain. Yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya kita buat dengan tentang disiplin, sehingga hadir tepat waktu, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau kita membuat keyakinan kelas harus dengan bahasa yang lebih positif, yaitu disiplin. Itu sudah merangkum kesemuanya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu tentang kesehatan dia, bagaimana dia menjaga kesehatannya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan sifat sabar yang diajarkan di sana. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor.
koridor. Nah, itu kan menjaga keselamatan atau keamanannya. Nah, kemudian di sini kebutuhan dasar tadi sudah ya Bapak Ibu, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini sudah tadi. Nah, tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol tadi yang saya sampaikan. Pertama ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Bagaimana sih kalau kita sebagai penghukum itu? Guru dan buat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu ini gimana sih? Kok nggak dengar apa yang ibu bilang? Nah, seperti itulah penghukum. Dia menunjuk-nunjuk, menghardik, menyakiti dan menyindir. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, awas ya, nanti nilainya dikurangi ya. Bisa jadi seperti itu ancamannya ya. Itu adalah sebagai penghukum. Kemudian hasilnya bagaimana sama anak? Hasilnya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kamu tidak membuat ini, kalau tidak membuat PR nanti kamu bersihkan WC ya. Nanti dia, saya berbohong bu, saya membuat bu, tapi ketinggalan di rumah ada. Dia akhirnya berani berbohong agar untuk menghindari hukuman tadi. Lanjut, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi seorang penghukum itu, seorang guru yang sebagai penghukum tadi, dia tidak memasukkan diri kita sebagai guru yang di luar dunia berkualitasnya. Dia anggap kita ini sesuatu yang tidak harus dimasukkan ke dalam dirinya. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak tadi tidak akan jerah ya. Besok hari ibu tuh marah-marah lagi, ya udah belajar aja. Berarti dia tuh nggak diabaikan mungkin pesan-pesan ibunya. Dia dianggap tidak ada gurunya. Kemudian dampak pada murid apa? Dia akan mengurangi kesalahan yang sama. Dia akan selalu mengurangi kesalahan. Kemudian berbuat rasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa loh, kok kamu seperti ini, gitu kan? Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, atau ibu stres nih. Ibu sudah lelah nih mengajar kalian, kenapa kadang terdapat juga? Ayolah, dengar apa yang ibu sampaikan. Nah, itu berbuat rasa bersalah kepada anak. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Kemudian anak berkata, maafkan saya. Dia merasa bersalah karena dia sudah mengecewakan gurunya. Kemudian dia juga merasa rendah diri. Dampak ke depannya dia akan merasa rendah diri, kurang percaya diri karena dia telah membuat gurunya merasa kecewa. Lanjut teman. Nah, ini teman ya. Kita juga sering, mungkin saya juga sering mendekatkan diri sebagai teman. Sebenarnya ini bagus, membuat alasan-alasan untuk muridnya seperti ayolah lakukan ini demi ibu. Kalian kan dekat sama ibu, kalian sayang sama ibu, kalian mau ibu dimarahin nih sama kepala sekolah, ayolah diam. Kan pernah juga kita menyampaikan seperti itu kan. Merasa hasilnya kepada anak dia ketergantungan. Kalau ibu tuh nggak ada, saya malas lah, ibu tuh nggak ada. Dia merasa bisanya dengan ibu itu sendiri, dengan guru yang lain dia nggak bisa. Itu kalau kita terlalu mendekatkan diri dengan anak, berakibat seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Dia menganggap ibu itu segala-galanya. Tanpa ibu itu dia tidak akan bisa apa-apa. Dia tidak akan mandiri, dia tidak akan bisa berkreativitas. Kenapa? Karena ibu itu selalu memberikan solusi-solusi untuk masalahnya. Ibu itu selalu mencarikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Sehingga ketika ibu itu tidak ada, dia akan merasa kebingungan. Apa sih yang akan saya lakukan? Ibu itu tidak ada. Gitu. Nah, apa dampaknya pada murid? Dia akan lemah nanti, tidak mandiri dan tergantung dengan orang lain. Sebagai pemantau, di sini menghitung dan mengukur. Lanjut kita. Nah, kamu terlambat ya? Apa peraturannya nih? Nah, misalnya ada yang terlambat, anak datang terlambat ke sekolah, kita lihat dari jauh, nanti kita panggil. Nah, kamu terlambat ya? Iya. Terus apa peraturannya? Iya, tidak boleh terlambat bu kalau aturannya di sekolah.
Kemudian dampaknya pada murid dalam menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang paling bagus nih Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini posisi manajer yang paling bagus. Kenapa? Karena di sini kita tidak langsung memberi hukuman, kita tidak langsung membuat anak merasa bersalah, tapi kita mengajukan dulu pertanyaan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Seperti Ibu Ria tadi dengan kasus Agus yang dia mengambil bekal temannya. Ibu Ria tadi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Apa yang murid saya melakukan seperti ini? Jadi dipanggil muridnya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Dia tanya kepada muridnya sendiri. Ini yang kamu lakukan, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Iya Bu, pasti dia jawab kayak gitu. Lalu apa yang akan kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita sebagai guru kalau mengambil posisi manajer tidak langsung mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dilakukan oleh peserta didik, tapi mereka yang langsung mencari solusi dari penyelesaian masalahnya. Jadi kita minta dia, apa yang akan kamu lakukan? Ya nanti saya ini Bu tidak akan mengambil bekal lagi, saya akan bawa bekal dari rumah. Seperti itu ya. Kemudian kita juga menguatkan pribadinya. Kemudian bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini murid berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini. Contoh si Agus tadi, bagaimana ya cara saya memperbaiki keadaan ini? Ya tentu saja Agus akan menerima bekal dari orang tuanya apa adanya. Dia akan lebih bersyukur dan bersabar dengan apa yang ada. Lanjut, kalau dampak pada murid kedepannya, dia lebih bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini Bapak Ibu ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah peserta didik tadi. Kita melakukan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Boleh kita mengambilnya dari teman. Kita bertanya sebagai teman, lalu kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa anak itu mencarikan solusi dari pertanyaannya. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah kepada peserta didik. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kedua ada validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Ketika anak ada masalah, kita tidak langsung menjudge dia itu, kita tidak langsung menyalahkan dia, tapi kita bertanya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga anak tadi dengan kita berikan stabilitas, menstabilkan identitasnya, dia tidak tertekan. Oh, berarti apa yang saya lakukan tidak sepenuhnya salah. Pernah juga ini dilakukan oleh orang lain. Jadi dia punya pikiran seperti itu. Kemudian lanjut validasi tindakan, kebutuhan, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak melakukan kesalahan tadi untuk memvalidasi tindakannya, kita juga menanyakan kamu tadi punya alasan ya dalam melakukan hal tersebut. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini termasuk ke dalam Ini termasuk ke dalam keyakinan kelas. Kita bertanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya Bu, mungkin kita harus saling menghargai, Bu. Kita harus saling menghormati seperti itu, sesuai dengan permasalahan yang dilakukannya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di situ kita menanyakan keyakinan tadi. Keyakinannya adalah keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Lanjut. Nah, ini untuk menstabilkan identitas sudah saya sebutkan tadi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya Bapak Ibu ya. Semua orang melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga buat salah. Jadi kita seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tanya anak kita, ya kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nanti dia sampaikan karena saya kesal atau bagaimana Bu? Iya, kita jawab semua orang berbuat salah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, itu juga melakukan salah. Jadi kata-kata seperti ini boleh kita pilih salah satunya di saat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, lanjut untuk validasi
validasi kebutuhan, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Contohnya kemarin saya pernah mencobakan ini kepada peserta didik di dalam kelas, di mana anak tersebut sering terlambat. Jadi dipanggil dia, harusnya kita seperti itu ya Bapak Ibu, kita panggil dia, lalu kita tanya, "Tadi kamu terlambat ya?" "Iya Bu." "Kenapa terlambat?" Kita tanya dulu kenapa dia terlambat. "Oh tadi saya ketiduran Bu," katanya. "Ketiduran kenapa?" "Iya karena saya main game sampai malam Bu," katanya. "Oh begitu ya. Terus apa yang kamu lakukan?" Semua orang juga pernah ketiduran. Nah seperti itu kita untuk menstabilkan identitasnya dulu. Semua orang juga pernah ketiduran. Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Kemudian setelah itu baru kita validasi kebutuhan. Nah terus yang kamu lakukan itu ada alasannya kan? "Iya Bu, iya karena tadi itu Bu saya gara-gara main game tadi saya ketiduran sehingga saya telat ke sekolahnya," kan? Terus iya Ibu paham dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan Ibu hargai karena tidak lebih buruk dari itu. Contohnya kamu baru sekolah atau tidak sekolah sama sekali karena sudah terlambat, gitu kan? Tapi nyatanya kamu masih pergi ke sekolah waktu terlambat. Ibu sangat menghargai itu. Harusnya kita menjawab seperti itu ya untuk validasi tindakannya. Lanjut, kita tanyakan keyakinan. "Nah kamu terlambat." "Iya." "Kamu sudah menyatakan juga alasannya. Sekarang apa keyakinan kelas yang telah kamu yang kamu langgar?" "Oh disiplin Bu." Kan kita tadi membuat keyakinan kelas tentang disiplin. "Oh iya betul. Terus apa usaha kamu atau apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi?" Dan kita yang carikan solusinya Bapak Ibu. Kita cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi dia yang akan menjawabnya. "Iya Bu," katanya. "Besok saya tidak akan bermain game lagi sampai malam. Saya akan tidur lebih awal agar saya nanti tidak terlambat ke sekolah." Seperti itu jawabnya. Sehingga apa masalah permasalahan yang ada di peserta didik? Di peserta didik tadi tidak kita yang menyelesaikan mencarikan solusi, tapi kita dan murid mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Sehingga anak itu lebih mandiri. Nah, ini refleksinya hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Nah, Bapak Ibu mungkin saya di sini mau bertanya Bapak Ibu, bertanya tentang penerapan disiplin yang telah kita lakukan. Bapak Ibu, silakan siapa saja boleh apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah apa yang saya sampaikan? Boleh Bapak Ibu. Ibu Nindi, Ibu Cindy. Apa sih? Sampaikan saja. Ternyata setelah mendengarkan penyampaian saya tadi, saya mendapatkan ilmu bahwasannya dalam menyelesaikan permasalahan anak harus seperti ini. Gitu. Terserah saja. Ibu Cindy, coba Ibu Cindy. Refleksinya. Pak Diki. Ternyata menghukum tadi itu tidak boleh Bu atau apa? Pak Diki kok. Iya, memberi refleksi tentang penerapan budaya disiplin tadi. Baiklah, mungkin kesimpulan bagi saya tentang yang Bu sampaikan itu, saya sekarang sudah tahu tentang 5 posisi kontrol, 5 kontrol guru. Jujur ya, saya kalau pribadi, kalau ke siswa itu posisi kontrolnya ke teman, ya friends. Nggak usah dekat dengan anak. Terus apa lagi ya Bu ya? Iya, ternyata itu kalau berkelanjutan kurang baik juga bagi anak ya, jadi lebih tergantung. Ternyata dengan posisi teman itu anak ketergantungan. Kalau dia anak kita, anak kecil nggak mau belajar. Dia akan bingung. Iya, apalagi begini besok kalau nggak ada dia. Apalagi saya mau berbeda di sekolah ini kan. Iya. Oke, cuma itu Bu. Iya.
Terima kasih atas refleksinya Bu Cindi. Jadi Bu Cindinya baru tahu ternyata 5 posisi kontrol. Pertama yang teman tadi Bu Cindi merasa Bu Cindi selama ini memakai kontrol teman, kontrol kepada peserta didiknya sebagai teman. Ibu Cindinya baru tahu ternyata itu akan berdampak yang kurang baik juga ke depannya kepada peserta didik ini. Coba mungkin yang lain ada yang sebagai teman. Ya Ibu, mau Bu. Ada Bu Cindi, mau Bu Nindi, Bu Snil, Pak Diki. Iya. Coba kalau segitiga restitusi tadi bagaimana menurut Ibu itu Cindi Bu Nindi? Coba Bu Nindi, yang penyerapan segitiga restitusi tadi bagus nggak menurut Bu Nindi? Iya, bagaimana kita menyelesaikan masalah anak tidak langsung menunjukkan anak, tapi coba Ibu Nindi. Iya, menggali pertanyaannya dulu. Bertanya apa alasannya? Segitiga restitusi tadi. Coba Bu Nindi yang apa? Segitiga restitusi menyelesaikan masalah anak kan ada tiga tahapannya dari itu. Menurut Bu Nindi bagaimana? Ya baik, Maka bagus ini kita terapkan. Iya, menurut saya segitiga restitusi ini baik untuk kita terapkan kepada peserta didik. Pertama, kita memang harus bertanya dulu kepada anak apa permasalahan atau kendala yang dirasakannya. Jadi kita kalau memberi saran langsung mungkin kita belum tahu apa permasalahannya. Jadi kita panggil terlebih dahulu, digali lagi bagaimana, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Seperti Agus tadi, Ibu Riza, ternyata dia merasa bosan. Bekal yang diberi orang tuanya itu sama saja setiap hari, makanya dia mengambil paksa lagi yang bekal teman-temannya. Mungkin seperti Bu Riza katakan tadi, si Agus harus lebih bersyukur dan lebih menerima dan bersabar apa yang ada pada yang diberi bekal oleh orang tuanya. Jadi memang kita memang harus bertanya dulu. Tetapi kita kan ada nanti kita tidak tahu marah-marah saja langsung kan. Ternyata itu salah. Jadi bersama-sama lah kita untuk merubahnya. Bertanya dulu kepada anak kita apa yang permasalahan yang sebenarnya. Ternyata itu yang Bu Riza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Cindi dan Ibu Nindi yang telah merefleksikan hasil dari penyerapan atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini. Ada lagi Pak Diki? Iya, silakan Pak Diki. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bu Riza yang telah memperbaiki atau mengingatkan kami ya dari apa saja yang Ibu Riza sampaikan. Itu pun saya pribadi memang jauh dari jangkauan saya. Mungkin setelah apa yang Ibu Riza sampaikan ini, mungkin saya akan merubah metode belajar, merubah cara menghukum anak ya. Jadi saya bersyukur sekali ya ada guru penggerak di sekolah kita ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diki yang sudah merefleksikan, karena selama ini mungkin Bapak Diki sering menjadi guru
penghukum gitu ya. Ternyata nggak tahu juga dampak ke depannya guru dalam peserta didik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya berbagi praktik baik ini, semoga kita ke depannya lebih dapat menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah anak. Nah, terima kasih sekali Bapak Ibu. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah berupa pengalaman pendidikan saya lebih kurang dari 2 bulan ini, sehingga kami memang dituntut untuk menyampaikan apa yang ilmu yang kami dapat kepada teman-teman di sekolah, sehingga kita sama-sama dalam memperbaiki dalam pembelajaran maupun dalam penyelesaian kasus-kasus anak. Nah, kesimpulan dari jadi kesimpulan kegiatan kita pada hari ini adalah bahwa kita hendaknya mampu menerapkan budaya positif dengan cara menanamkan nilai-nilai positif yang bermula dari diri pribadi kita. Kemudian meletakkan posisi kontrol yang tepat kepada peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Membuat keyakinan kelas pada awal proses pembelajaran dan menggunakan segi 3 restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Nah, mungkin kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk diseminasi modul 1.4 pada tentang budaya positif ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Riza yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan ilmu dan yang telah diberikan Ibu Riza, kita dapat menerapkannya di sekolah kita secara bersama-sama.